istri raja atau para putri raja, keluarga raja. Yang makai ya para bangsawan, bukan orang biasa. Jadi kita ini menjadi buruh batiknya Keraton Mataram itu selama ratusan tahun. Sampai pada tahun 1983 ini Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mengenalkan pewarnaan pada masyarakat Giriloyo, tapi hanya sebagian kecil, hanya beberapa orang saja yang mengikuti pelatihan, dan itu tidak melebar kemana-mana, hanya orang itu saja yang tahu. Jadi kita itu nggak bisa warna, cuma bisa batik dan menjadi buruh selama beratus-ratus tahun, dari orang tua, orang tuanya lagi, orang tuanya lagi, semuanya buruh batik, dan upahnya sangat minim sekali, sangat diatur oleh para juragan. Ketika sudah selesai membatik, kemudian diantar kepada para juragan. Pada zaman krisis moneter ya, tahun 1997, batik kami nggak laku dijual. Jadi ketika mengantar ke juragan itu ditolak. Terus mau dikemanain? Akhirnya kita nitip untuk diwarnakan oleh juragan tersebut, sehingga ketika 2 bulan kemudian batiknya itu jadi, kita dikasih surat untuk ngambil batiknya. Tapi ternyata ketika sudah sampai di sana, batiknya sudah dijual, sudah tinggal beritanya saja. Jadi kemarin harga batiknya berapa ya, cuma seperti itu. Pokoknya sakit banget, dan akhirnya lengkaplah sudah pada tahun 2006 terkena gempa. Pada tahun 2006 kita makin terpuruk lagi, alat batik kita hancur, rumah kita hancur, dan kita hidup sangat terpuruk sekali, hidup di tenda-tenda selama berbulan-bulan. Dengan adanya gempa inilah yang kemudian menjadi tonggak perkembangan Kampung Batik Giriloyo. Karena dengan adanya gempa ini kemudian kita pada 1 tahun gempa, pada tanggal 27 Mei tahun 2007, kita menggelar selendang terpanjang 1.200 meter yang dibatik lebih dari 600 orang, mungkin sekitar 1.000 orang membatik di pinggir jalan. Dari ujung sini sampai ke Giriloyo, yang kemudian memecahkan rekor muri pada tahun 2007. Ya, dilakukan oleh anak-anak, ibu-ibu, nenek-nenek, semuanya membatik di pinggir jalan, langsung diwarnain. Selendang itu sepanjang 1.200 meter. Tapi kemudian kita kalah pada tahun 2014 ketika Yogyakarta menggelar selendang 3.000 meter di alun-alun utara. Jadi kita hanya bertahan sekitar tahun 2007 sampai 2014. Kemudian kita kalah dengan yang 3.000 meter rekor muri yang selanjutnya dipegang oleh Yogyakarta, seperti itu. Saat ini masih disimpan dan sertifikatnya ada di Berkah Lestari. Waktu itu juga membuat tas terbesar ya, tas batik terbesarnya. Kita juga mendapatkan 2 rekor muri pada waktu itu, yang akhirnya dengan adanya kegiatan ini itu menarik para investor, bukan investor, para donatur. Jadi kita ada didatangi oleh banyak LSM yang ingin membantu kita untuk membangkitkan ekonomi masyarakat, dan yang dilihat pertama kali adalah potensi batik kami. Jadi yang buruh-buruh batik tiap harinya buruh batik terus itu akhirnya sekarang yang dibutuhkan apa? Ya kain, ya alat batik. Kemudian kita difasilitasi untuk bisa membatik lagi, dan kita membentuk kelompok-kelompok. Kemudian kita juga diajari bagaimana caranya mewarna, bagaimana mendesain, bagaimana menjual, dan bagaimana berorganisasi. Kemudian kita ada 12 kelompok yang sekarang ini masih bertahan. Kalau dulu 15 kelompok, tapi karena berbagai kendala kemungkinan tidak aktif ada 3 kelompok, yang masih bertahan ada 12 kelompok. Dengan adanya 12 kelompok ini kemudian kita berpikir kalau masing-masing kelompok ini akan punya kemampuan yang berbeda-beda, nanti akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Kemudian kita membangun Paguyuban Batik Giriloyo pada tahun 2008 pada bulan Juni, yang kemudian terbentuk Paguyuban Batik Giriloyo dengan anggota 12 kelompok tersebut. Dan dengan adanya Paguyuban ini kemudian menjadi tempat kegiatan kami. Awalnya ini untuk pameran batik ya tempat ini. Kemudian karena banyak yang ingin melihat kita ketika kita membatik, kita kemudian punya ide bagaimana ini bisa menjadi uang untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Kemudian kita punya ide untuk menjual edukasi wisata ini. Pada tahun 2010 kita sudah mandiri, dan kita sudah lepas dari banyak dampingan itu. Kita sudah mulai mempromosikan desa kita sebagai desa wisata, terutama untuk wisata belajar batik. Kunjungan kami makin tahun makin meningkat dan mencapai paling tinggi pada tahun 2019 sebelum pandemi. Ini mencapai 28.140 wisatawan belajar batik yang ada di Giriloyo dari seluruh Indonesia dan bahkan juga dari luar negeri.
Promosi kita memang awalnya masih sederhana sekali ya, cuman dari mulut ke mulut, kemudian akhirnya ada banyak dari artis juga yang datang ke sini, kemudian ada YouTuber juga yang datang ke sini, kemudian promosi ini. Oh iya.